Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di YouTube channel Himkom Sibinus Online. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang materi cyber security, atau lebih tepatnya kita akan membahas tentang materi yang sudah ada di dalam layar ya, yang bisa teman-teman lihat semua, yaitu breakdown real world cyber attack scenario from all across industry. Jadi pada materi kali ini kita akan membahas tentang cyber security dari sisi ofensif atau dari sisi attacker ya. Dan di sini kita akan membahas bagaimana attacker melihat suatu sistem dan celah kerentanan apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh seorang attacker untuk menyerang atau bahkan merusak suatu perusahaan. Yang perusahaan di sini general ya, bisa dari sisi finance atau mungkin lain sebagainya lah ya, semuanya karena sesuai dengan judulnya. Jadi kita akan membahas jenis kerentanan yang sering ditemukan di web aplikasi secara general. Sebelum memulai materi kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Faris Gifari. Saat ini saya berkuliah sebagai mahasiswa di Binus Online yang jurusannya Computer Science atau fokusnya ke Software Engineering. Saat ini saya masih semester 2 dan saya juga sebetulnya sudah ada pengalaman kerja ya. Saat ini saya bekerja sebagai Cyber Security Engineer atau spesifiknya ke Penetration Tester, sebagai orang cyber security yang ngurusin ya gampangnya mencari celah kerentanan lah ya pada suatu sistem. Dan selain bekerja sebagai security engineer, saya juga rutin melakukan yang namanya bug bounty. Bug bounty itu seperti kegiatan yang dimana kita akan mencari celah kerentanan pada suatu sistem besar ya, contohnya seperti Google, Apple, dan lain sebagainya. Dan ketika kerentanan yang kita laporkan itu adalah kerentanan yang valid, kita akan dibayar berupa reward ya. Rewardnya bisa berupa uang atau yang bisa kita sebut juga dengan bounty. Nah, dari pengalaman bug bounty ini saya sudah total nge-report ada sepertinya kurang lebih 300 report yang saya laporkan pada banyak perusahaan besar seperti Google, Apple, Meta, Microsoft, dan lain sebagainya. Oke. Untuk materi awal dulu, penjelasan awal, di sini saya ingin menjelaskan tentang cyber security itu sendiri. Jadi apa sih cyber security itu? Jadi cyber security atau yang kalau ditranslate ke bahasa Indonesia bisa kita sebut juga dengan keamanan siber, ini merupakan tindakan untuk melindungi suatu aset digital seperti perangkat. Perangkat ini bisa seperti device yang kita gunakan sebagai daily driver, contohnya seperti laptop, lalu handphone, dan lain sebagainya. Selain itu ada juga program. Program ini bisa berupa banyak hal ya, bisa seperti website ya, terus aplikasi mobile dan lain sebagainya, lalu data, dan juga mengamankan jaringan. Ini juga masuk sebagai kerjaannya cyber security ya. Jadi kita juga nge-protect jaringan wifi dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman tahu, cyber security itu bukan cuma ngehack doang, tapi kita juga kerjaan kita tuh banyak di luar ngehack web aplikasi doang. Jadi kita juga ngelakuin banyak hal ya. Nah, lalu kita akan lanjut lagi tentang ngebahas cyber attack ya, yang tadi udah ada di dalam slide pertama. Jadi cyber attack sesuai dengan namanya, kita bisa nyebut ini ya serangan cyber ya, atau hal-hal yang biasa dilakukan oleh hacker. Jadi upaya cyber attack ini biasanya dilakukan secara sengaja oleh individu atau kelompok untuk menyusup, merusak, atau melanggar suatu keamanan jaringan dan sistem komputer. Jadi cyber attack ya intinya kerjanya dia ngisengin cyber security engineer ya. Atau mungkin teman-teman di sini yang sudah bekerja sebagai cyber security engineer juga pasti pernah ya merasakan bagaimana ketika sistem kita kena insiden ya, diserang oleh orang jahat, dihack gitu ya. Dan tentunya tujuan utama cyber attack ini adalah untuk mencuri data sensitif. Dan dari data sensitif ini bisa menyebar ke banyak hal ya, seperti ransomware yang bisa dibilang merupakan jenis malware yang dia itu konsepnya memeras gitu. Jadi kalau misal pengen datanya balik harus transfer dulu nih ke rekeningnya si attacker, dan biasanya ditransfernya pakai Bitcoin gitu kan untuk ngilangin jejak. Lalu buat sabotase juga bisa untuk melumpuhkan layanan digital target, atau bisa kita kenal juga dengan DDoS attack ya, denial of service, yang dimana kita bisa mematikan suatu sistem milik target gitu. Oke, di sini kita akan mulai ngebahas lagi tentang motif cyber attack. Jadi apa sih yang biasa dilakukan oleh hacker ya? Atau di sini kita bisa lihat di atasnya ya, why do hackers hack? Kenapa hacker
ngehack gitu ya. Sebenarnya ada banyak. Kalau dari sini kita bisa ambil contoh dari data yang diberikan dari nixu.com ini artikel. Total itu ada kurang lebih 6 motif cyber attack. Yang pertama itu dari ya memang kriminal ya, organized crime, ya jelas tujuannya money atau duit. Jadi kalau misal orang kriminalnya mau diniatin ya tujuannya jelas untuk duit lah ya. Lalu ada lagi yang kedua, angry person atau mungkin orang yang marah gitu. Bisa di-trigger dari misalkan customer yang tidak puas dengan layanan si perusahaan, atau mungkin ada mantan karyawan yang misalkan dipecat secara tidak hormat atau dia dijahatin terus selama kerja. Itu bisa jadi cyber attack motif juga gitu. Jadi dia pengen balas dendam ke perusahaannya. Lalu ada lagi yang namanya hacktivist. Hacktivist ini hacker yang dimana dia nggak sepenuhnya jahat ya, walaupun dia tetap melakukan hal ilegal. Jadi hacktivist ini lebih plesetan dari aktivis sebetulnya. Kalau di dunia nyata kan aktivis mungkin ya dia menyuarakan moral atau apapun itu ya, misal politik dan lain sebagainya. Kalau hacktivist ini lebih sama ya kayak aktivis, cuma dia versinya di internet aja. Jadi bisa aja dia ngehack website pemerintah A untuk menyuarakan pendapat dia seperti itu. Lalu script kiddie ini yang paling banyak sebetulnya. Karena script kiddie ini merupakan apa ya, bisa dibilang tuh kayak semacam orang-orang yang baru belajar ya, terus dia iseng-iseng ngehack web, contohnya web pemerintah iseng dihack, terus buat show off juga gitu, terkadang buat ngetes skill itu sering terjadi juga. Lalu kompetitor ya bisa jadi contoh lah ya, brand A sama brand B saingan nih, mereka misalkan sama-sama jualan, mereka berdua sama-sama e-commerce gitu misalkan. Nah, brand A nih merasa ada saingan nih gak sama brand B. Nah, itu bisa aja tuh brand A melancarkan cyber attack ke brand B dengan tujuan untuk melumpuhkan sistem brand B, sehingga customer-customernya si brand B ini pindah ke brand A. Itu bisa juga. Atau kalau misalnya yang paling level tertinggi itu udah nation state. Jadi kalau nation state ini lebih ke ini sih. Jadi hackernya memang disponsori pemerintah, seperti kalau teman-teman tahu hacker-hacker yang memang digunakan, yang sering dimanfaatkan, bukan dimanfaatkan ya, lebih ke tugasnya untuk sabotase ya, mungkin seperti hacker-hacker Korea Utara. Banyak lah ya seperti itu, bisa teman-teman lihat juga, untuk espionase juga dan lain sebagainya. Oke, lalu kita akan ngebahas lagi dari sisi APT attack, atau bisa kita sebut sebagai Advanced Persistent Threat ya singkatannya. Yang dimana APT ini merupakan jenis cyber attack yang berfokus mencuri data berharga sama seperti sebelumnya. Cuma yang membedakan APT sama normal cyber attack itu adalah APT ini adalah serangan yang dimana prosesnya sangat lama dan terdiri dari banyak tahap supaya tidak terdeteksi. Jadi kalau APT ini dijalankan secara benar-benar bertahap teman-teman. Bahkan APT itu bisa berjalan sampai bertahun-tahun. Mungkin di sini saya nggak mau nyebut nama perusahaannya, cuma adalah salah satu bank yang dimana dia terkena hack karena APT. Jadi hackernya tuh memang sudah lama mantau bank tersebut. Dia udah mantau aset apa aja nih yang dimiliki sama si bank. Kira-kira kita bisa masuk dari mana? Kayak gitu. Mungkin dimulai dari nyebarin phishing, terus nge-research lebih lanjut tentang target, di jam berapa sekiranya target tersebut lengah, seperti itu. Jadi bisa sangat panjang ya kalau APT attack ini. Dan seringkali di perusahaan ini tidak tahu bahwa mereka lagi diserang sama APT. Itu yang paling berbahaya dari APT ini. Jadi dia lama banget ya prosesnya. Jadi bener-bener pelan-pelan. Kayak ya jalan sampai jangan sampai kedeteksi seperti itu. Nah, untuk ngelawan APT ini sendiri yang merupakan bagian dari cyber attack, ada 3 hal penting yang harus kita lakukan ya sebagai cyber security. Atau gampangan nih ya, saya jelaskan dengan bahasa gampang. Yang pertama, protect the perimeter. Jadi kita pastikan semua aset yang kita miliki ini sudah diprotek. Contohnya, laptop kita sudah punya yang namanya antivirus, HP kita sudah diinstal antivirus, atau bahkan physical security juga masuk ya. Kalau misal di level perusahaan, jangan sampai orang orang lain bisa masuk ke dalam ruang server. Itu masuknya physical security. Jadi security yang bukan cuma secara digital tapi juga secara fisik. Lalu yang kedua, monitor everything. Jadi semua sistem atau semua aset yang kita miliki itu harus dimonitor secara berkala. Dalam cyber security ada yang namanya SIEM. SIEM itu merupakan singkatan dari Security Information Event Management. Jadi ini merupakan sistem yang akan memonitoring segala hal, termasuk server,
website, endpoint ya atau perangkat dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah apply data security analytics. Jadi lebih ke menganalisa dari apa yang sudah kita monitor dan kita kumpulkan, kita cari tahu nih apa aja yang bisa menjadi catatan untuk kita. Jadi kita bisa tahu mana user behavior yang normal dan mana user behavior yang suspicious atau yang mencurigakan. Oke, di sini kita akan mulai dari membahas tentang attack surface. Ini adalah yang sering dilakukan oleh APT terutama tadi ya, cyber attack APT lah. Pokoknya orang-orang jahat itu yang step pertama yang dia lakukan itu biasanya menganalisa attack surface. Attack surface ini apa sih? Jadi attack surface ini lebih ke pintu mana yang sekiranya kita bisa masuk gitu. Kayak semacam kan kalau misalkan perusahaan pasti tuh misal webnya ada banyak atau servernya ada banyak gitu kan ya. Nah, di sini kita harus nyari tahu nih, kira-kira perusahaan tersebut punya website apa aja, lalu punya server apa aja. Nah, ini contohnya saya menggunakan tools yang bernama Shodan ya, bisa dilihat. Dan di sini saya nggak spesifikin targetnya. Di sini saya kasih nama redacted aja. Jadi ya teman-teman kalau mau nyoba bisa explore aja di Shodan karena sepertinya tidak etis juga kalau saya nunjukin hasil realnya. Oke, jadi di sini saya coba untuk melakukan analisa terhadap salah satu bank lah ya. Ini saya coba menggunakan query ini untuk mencari informasi tentang bank tersebut. Nah, dari situ kita bisa dapat banyak hasil ya, teman-teman bisa dilihat tuh. Contohnya ya, kita bisa ngelihat ada aset milik bank tersebut, terus ada aset yang mana disimpan di Amazon Data Service dan lain sebagainya. Jadi dari sini kan kita udah bisa nge-mapping nih bahwa perusahaan tersebut punya server di mana aja, servernya disimpan di mana aja. Lalu kita juga bisa ngefilter nih bahwa server yang dimiliki si target menggunakan OS apa. Misalkan kalau dia pakai Ubuntu server ya atau Linux ya, ini bisa kelihatan tuh. Misalkan servernya si Bank A yang terdeteksi di internet total ada 131 server nih yang dia pakai Ubuntu. Lalu 41 server yang dimana dia pakai Windows. Dan seterusnya teman-teman. Nah, jadi ini adalah step pertama yang dilakukan para APT tersebut ya, threat actor ya bisa kita bilang. Jadi mereka ngecek dari sini dulu nih, nyari tahu apa aja sih yang dimiliki oleh si target. Servernya di mana aja, lalu server mereka tuh OS-nya apa aja. Dari sini kan dia bisa mencari lebih lanjut nih. Dia nyari OS yang masih pakai OS lama gitu. Contohnya masih pakai Windows 7. Terus bisa aja dia fokusin server yang masih pakai Windows 7 tersebut untuk dihack dan dieksekusi gitu ya. Karena kan kalau masih pakai OS lama yang sudah tidak diupdate pastinya akan banyak kerentanan. Jadi ini reminder juga untuk teman-teman supaya untuk selalu update OS, jangan sampai kelewatan. Ini juga hasil lengkapnya lagi nih, dengan Shodan kita bisa ngelihat hasil sampai ratusan ribu. Terus bisa ngelihat juga port apa saja yang terbuka. Port ini lebih ke pintu ya, pintu yang dimiliki server. Jadi server tuh punya pintu lah. Misalkan punya ada satu port 80 yang dimana ini merupakan pintu untuk mengakses ke dalam web server atau website yang bisa kita akses di internet. Lalu ada lagi port 22 yang biasa dipakai untuk SSH untuk ini ya developernya nge-remote server mereka seperti itu. Intinya pintu lah ya, pintu masuk dari suatu server. Dan tadi ini organisasi yang tadi saya bilang ini kayak semacam data center ya. Misalkan Telkom ada data center, pasti nanti kelihatan nih server-server yang ada di data center Telkom tuh apa aja yang ke-expose di internet. Jadi ya sesimpel nyari server yang ke-expose ke internet aja, attacker tuh bisa ini ya bisa dapat informasi yang sangat berharga teman-teman. Ini sampai produk yang dipakai seperti dia pakai Nginx ya, Nginx web server, Apache web server dan lain sebagainya. Ini kalau misalnya ada bahasa teknis yang kurang mengerti, mungkin teman-teman bisa tanya aja di kolom komentar atau mungkin bisa coba di searching aja ya di Google atau pakai AI juga bisa lah ya. Sekarang zamannya sudah enak. Oke, ini ada attack surface lain. Ini saya lagi-lagi ngetes suatu saya coba nge-search lah server-server yang ada pada suatu data center ya, yang bukan data center sebetulnya sih, lebih ke organisasinya. Saya nyari misalkan ini saya nggak mau nyebut saya nyari di organisasi apa, cuma intinya saya nyari server yang dimana ke expose gitu ya, server yang yang didaftarkan atas nama organisasi A kayak gitu lah ya. Dan di sini total ada 18.000 server, 18.000 IP sih lebih tepatnya, yang dimana bisa berupa server, bisa berupa CCTV atau apapun itu teman-teman. Jadi yang harus kita tahu adalah semua
barang yang bisa terkoneksi ke internet itu masuk ke dalam IP atau hasil yang bisa dibaca dari Shodan ini. Misalkan ada di suatu data center ada kurang lebih 3.000 CCTV. Kalau semisal 3.000 CCTV itu diekspos ke publik, ya udah bisa muncul di sini. Nah, ini contohnya nih dari hasil yang saya cek. Di sini saya bisa ngelihat nih, saya bisa mengakses Windows Server dari perusahaan A, terus bisa mengakses Windows Server dari perusahaan B dan lain sebagainya. Nah, dari sini aja kan kita bisa dapat banyak hal kan ya. Lalu selain itu kita juga bisa ngelihat kayak semacam summary reportnya ya dengan Shodan ini. Kita bisa search lagi IP yang mengarah ke ini redacted.com atau ya perusahaan itulah yang bisa teman-teman cari juga, tinggal input aja nama perusahaannya apa. Kita bisa ngelihat lagi servernya di hosting di negara mana atau di kota mana, lalu bisa ngelihat juga vulnerabilitiesnya. Jadi misalkan server tersebut ada kerentanan, Shodan juga langsung bisa ngedeteksi seperti itu. Lalu ini ada port dan organisasi juga yang tadi udah saya bahas. Oke, mungkin untuk pembahasan attack surface dengan Shodan atau melakukan threat hunting dengan Shodan seperti ini ya, external threat hunting sih lebih tepatnya. Jadi kita menganalisa serangan yang bisa dilihat attacker dari luar. Selain itu, kita juga bisa belajar yang namanya web application vulnerabilities. Jadi selain yang sebelumnya ya, yang kita ngebahas attack surface dari Shodan, sebenarnya kerentanan yang sering muncul juga itu adalah kerentanan yang berasal dari source code webnya, atau mungkin berdasar dari apa ya, kurangnya testing dari developer sebelum nge-publish website tersebut ya, atau sistem tersebut. Dan di sini saya udah ngerangkum beberapa kerentanan yang sering ditemukan pada suatu web aplikasi yang sering dibuat ya, terutama di Indonesia teman-teman. Jadi banyak banget web yang masih rentan dengan kerentanan seperti ini di Indonesia. Oke, ini ada satu kerentanan yang akan kita bahas dulu, yaitu kerentanan yang namanya IDOR atau singkatan dari Insecure Direct Object Reference, yang dimana kita mungkin lebih bahas ke impact-nya aja ya. Yaitu kerentanan ini memiliki dampak yang dimana kita bisa mengubah harga tiket lewat parameter tempering. Jadi semisal deh ada website yang dimana kita bisa beli tiket kereta. Nah, tiket kereta tersebut harganya 280.000 nih. Nah, tapi ternyata kita bisa mengubah nih harga 200.000 tersebut jadi cuma 10.000 ya, bisa lihat nih. Harga 280.000, tapi bisa kita ubah jadi 10.000. Nah, ini ada tekniknya sebetulnya, yaitu dengan parameter tempering. Nah, ini teknisnya seperti ini. Jadi ini ada yang namanya HTTP request, yang dimana HTTP request ini adalah bentuk komunikasi ya antara kita atau user ke dalam server. Jadi misalkan kita pengen beli tiket, ya udah ini yang akan kita omongin ke dalam server teman-teman. Nah, ini saya kasih contoh ya, redacted nih, saya sensor lagi. Nah, bisa dilihat ya. Di sini misalkan nih, kalau di bawah di sini ada namanya parameter tiket money. Jadi dari sini gitu kita udah bisa dapat logiknya nih dari ngebaca HTTP request ini ya. Nah, kita bisa dapat logik bahwa ketika kita ngebeli tiket nih, tiketnya harganya 10.000 lah sebagai contoh. Nah, kalau semisal rentan, kita bisa nih mengubah request ini nih dari 10.000 jadi 100. Dan ketika request ini dikirimkan ke server, server akan ngiranya, wah ini user ini mintanya harganya 100 nih, bukan 10.000. Nah, kalau misal ketika dicek webnya jadi berubah harganya beneran, itu masuk ke dalam kerentanan. Nah, ini sebenarnya untuk eksploitasinya tetap butuh skill ya, teman-teman, terutama untuk melakukan analisa terhadap HTTP request. Cuma ya simpelnya kita ngubah bentuk komunikasi kita. Programmer tuh harusnya dia udah nge-state nih bahwa ini nih bentuk komunikasi yang dilakukan antara user dan server. Jadi ketika kita ngeklik suatu button atau ngeklik suatu fitur tersebut tuh akan otomatis mengirimkan request atau komunikasi ke server. Misalkan saya mencet fitur follow ke si A gitu. Ketika saya mencet follow, ya udah kita sebagai user ngelihatnya, oh ini nge-follow udah. Tapi ternyata di belakangnya tuh jauh lebih kompleks daripada sekedar tombol, teman-teman. Ketika kita mencet tombol follow, yang terjadi adalah kita sebagai user nih atau HP kita akan mengirimkan request ke dalam server. Jadi server akan menerima nih, oh ini akun ini pengen nge-follow akun ini nih. Oke, berarti harus kita pastiin nih orang ini berhasil nge-follow. Ya udah. Kalau semisal requestnya terdeteksi request yang valid,
kita akan langsung terdeteksi follow. Sama halnya seperti bayar nih. Misalkan kalau misalnya kita pengen beli barang di e-commerce gitu, kita nginput harga 10.000, dan ketika kita mencet bayar nih, server e-commerce tersebut akan menerima nih request dari user atau dari saya, yang dimana oh ini si Faras pengen beli barang harganya sekian, seperti itu. Nah ini konsepnya seperti ini. Jadi ketika kita mengirimkan request untuk membayar duit nih sebesar 10.000, kita bisa ganti tuh harganya jadi 100. Itu bisa kita intercept namanya. Jadi kita ubah requestnya di tengah-tengah. Nah untuk proses fixingnya kita bisa menerapkan authorization, atau mungkin ini mungkin cukup teknis ya, terutama untuk programmer. Jadi harus menerapkan authorization atau inilah ya, kayak semacam cookie yang secure untuk supaya sistem tersebut tuh bisa ngedeteksi mana request yang benar dan mana request yang tidak benar gitu ya, request yang valid dan request yang invalid ya, maksudnya seperti itu. Jadi authorization tadi sorry ya, maksudnya bukan cookie tapi lebih ke requestnya tuh harus saklek ke yang ini gitu. Authorization dari parameter tuh harus benar. Jadi parameter ini ya udah nggak bisa diganti, harus kayak gini. Misal harga barangnya 10.000 ya 10.000. Attacker nggak boleh nih, user nggak boleh ngubah harga dari 10.000 jadi cuma 1.000, itu nggak boleh kayak gitu. Oke, selain tadi kerentanan IDOR, ada lagi kerentanan namanya XSS atau cross-site scripting, yang dimana kerentanan ini bisa mengarah ke dalam yang namanya one click account takeover, yang dimana kita bisa menginput suatu script berbahaya gitu ya. Dan kita dari menginput script berbahaya, atau misal bisa kita bilang script phishing lah ya. Script phishing yang dimana ketika user ngakses script tersebut, cookie-nya tuh akan kecuri. Cookie itu apa sih? Cookie itu bisa kita sebut juga sebagai session login lah ya. Jadi ketika kita login ke dalam suatu akun tersebut atau web tersebut akan ngegenerate yang namanya session, teman-teman. Session ini memastikan kita login gitulah, atau bisa dibilang tanda pengenal lah untuk mengakses akun kita. Misalkan saya ngakses akunnya Binus Maya, dan ketika saya akses Binus Maya tuh ya udah itu udah langsung login gitu. Itu langsung login karena browser masih menyimpan sesi login saya. Dan yang menarik dari sesi login ini adalah sesi login ini bisa kita pakai untuk login tanpa password. Cuma ini sebenarnya cukup mustahil untuk didapatkan secara native gitu, atau secara normal behavior tanpa kerentanan, karena sesi login ini tuh bentuknya panjang banget. Jadi satu-satunya cara untuk mencuri akun orang lain adalah dengan menginjek script XSS ini. Jadi kalau misalnya web rentan dengan XSS, ketika kita input script berbahaya tersebut, session loginnya si korban akan ke capture nih ke tools hacking kita lah ya gampangnya. Dan session login ini bisa kita pakai buat login ke akunnya si korban. Dan bisa dilihat ya, ini ilustrasinya. Saya dapat nih bukan akun ya, session login atau cookie-nya si korban, dan session tersebut saya coba pakai untuk login dan ternyata bisa. Nah ya, bisa dilihat ya di sini contoh script berbahayanya yang sebenarnya berbasis bahasa JavaScript. Kalau bisa kita lihat ya, ini dia akan nge-confirm atau munculnya yang namanya dokumen cookie. Dokumen cookie itu session login tadi. Jadi kalau semisal dia rentan tuh dia akan munculin nih session login kayak gini. Dan kalau udah bisa munculin session login, attacker juga bisa mencuri nih session login ini. Nah jadi cara ngefix kerentanan ini adalah membatasi special karakter. Jadi input form nama ini nggak boleh pakai karakter spesial gitu, kayak misal karakter lebih dari, kurang dari, kutip, tanda kurung, tutup kurung, semikolon gitu, itu nggak boleh. Karena ya nama kan nggak mungkin pakai karakter aneh-aneh ya. Jadi harusnya programmer tuh bikin, wah nama cuma boleh pakai huruf alfabet, nggak boleh pakai karakter-karakter spesial seperti itu. Ini juga yang paling sering ditemukan, ini konyol cuma sering ditemukan teman-teman, yaitu kerentanan yang namanya improper authentication, yang dimana bisa mengarah ke internal admin panel takeover. Yang dimana kerentanan ini terjadi ketika internal dashboard atau mungkin aplikasi internal milik suatu perusahaan bisa di takeover. Di takeover bukan dari hal-hal yang sulit teman-teman, dan tidak perlu phishing juga. Kita bisa nge-takeover cuma dengan password yang lemah, dan yang paling miris bukan di Indonesia doang tapi di seluruh dunia. Biasanya banyak aplikasi internal perusahaan yang dia masih pakai yang namanya default password. Default password itu ya bisa dibilang
Ya password yang lemah, username-nya admin, password-nya admin. Lah itu kan orang bisa nebak ya. Nah, itu adalah password-password lemah tuh. Jadi user bisa nebak-nebak aja. Misalkan username-nya admin, password-nya admin, terus username-nya user, password-nya pas. Itu sering terjadi tuh. Jadi kita bisa mengakses suatu sistem internal perusahaan cuma modal ini ya, kredensial yang lemah. Dan ini pernah kejadian juga nih, modal masukin admin-admin. Di sini kita bisa dapat super admin. Nah, ini pernah terjadi juga di saya. Cuma di sini saya nggak bisa nge-share laporan aslinya karena itu masih inilah ya, masih private untuk saat ini. Nah, ini adalah contoh beberapa default credential yang bisa kita coba nih ketika kita menemukan login panel atau admin panel, admin dashboard suatu perusahaan. Bisa dibilang nih contohnya ya, ini ada username-nya admin, password-nya admin, username-nya admin, password-nya pas, username admin, password-nya password, dan seterusnya. Ini adalah list default password atau password kredensial lemah yang bisa dipakai gitu. Dulu pernah ada juga suatu pemerintah, saya juga lagi-lagi saya nggak nyebut namanya, yang dimana salah satu servernya bocor atau bisa diakses lewat default credential, username-nya admin, password-nya admin, ya itu bisa di bypass ya. Itu sempat ramai beritanya ya, mungkin kalau teman-teman penasaran bisa cari tahu aja. Jadi cara ngefixnya ini nggak ribet lah, gunakan password yang kuat aja. Oke, dari semua kerentanan yang kita bahas tadi, sebenarnya ada satu hal yang menarik perhatian kita semua gitu ya, bahwa sebagus apapun sistem gitu ya, sebanyak apapun budget yang dikeluarkan suatu perusahaan untuk buat cyber security, tetap aja faktor terlemah itu adalah usernya, teman-teman. Ini bisa dilihat ya contoh ya. Di sini misalkan ini ada beberapa nama-nama produk security ya. Misalkan WAF atau firewall lah ya. Firewall nih kayak semacam antivirus buat server lah ya. Firewall, antivirus, terus data loss prevention dan lain sebagainya. Ini kan mahal-mahal, teman-teman. Bahkan perangkat security kayak firewall dan lain-lain tuh harganya bisa miliaran. Jadi mau sebesar apapun perusahaan punya infrastruktur cyber security, kalau semisal usernya tidak teredukasi, semuanya akan runtuh seketika, teman-teman. Seperti skenario ini. Sebagus apapun semuanya, kalau usernya nggak pintar, ya udah bisa runtuh semuanya. Karena perusahaan dengan budget cyber security terbesar pun rata-rata mereka tembus dari phishing, teman-teman. Jadi salah satu PC karyawan mereka kena phishing, kena hack gara-gara nonton film bajakan, gara-gara download game bajakan, gara-gara ya hal-hal lain lah ya, ngakses situs-situs nggak bener gitu. Itu sering banget terjadi. Nah, bisa lihat tuh, multi-million corporate cyber security spending tuh, misalkan korporat suatu perusahaan udah ngabisin dana miliaran gitu misalkan ya, miliaran untuk ngebuat infrastruktur cyber security yang secure. Dia udah pakai semuanya, WAF udah pakai, firewall udah pakai, antivirus udah pakai, anti DDoS udah pakai semuanya. Cuma dia bisa aja tetap runtuh gara-gara user nih, gara-gara karyawan mereka yang dia ngebuka email email yang sekiranya tuh email phishing. Bisa aja, teman-teman. Jadi modal nge-phishing si usernya aja itu kita udah bisa dapet sebagai attacker ya. Attacker bisa meruntuhkan semua infrastruktur cyber security perusahaan tersebut hanya dari user loh, termasuk kerentanan ini nih. Kerentanan ini kan murni kesalahan user ya, bukan kesalahan dari sisi perangkat security atau mungkin developer. Developer juga salah sih karena make username password yang lemah. Ini kan kesalahan dari sisi human nih. Nah, dari semua materi yang kita bahas ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam cyber security itu ada filosofi yang harus selalu kita pegang, yaitu no system is safe, security need update. Jadi tidak ada sistem yang benar-benar aman, melainkan semua sistem perlu diupdate security-nya, karena setiap hari kerentanan baru muncul. Setiap hari bug hunter menemukan kerentanan baru. Jadi sistem kita tuh tidak pernah benar-benar aman secara 100%. Ya kalau misalkan sistem kita nggak akan pernah aman, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah berusaha sebaik mungkin untuk membuat sistem kita selalu aman. Seperti itu. Ya karena kita tahu sistem kita nggak pernah aman, makanya kita berusaha sebagus mungkin, yaitu dengan selalu monitoring sistem, selalu melakukan pentest ya, atau mencari celah kerentanan pada sistem kita secara berkala. Lalu membuat infrastruktur cyber security yang kuat dan lain sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi saya pada video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Terima kasih buat semua yang sudah nonton sampai habis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.